Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dan juga Ibu CI dari Instalasi Gizi RSHS dan juga dosen pembimbing dari Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah hadir pada presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mahesa Dupayani akan mempresentasikan mengenai analisis logistik yang ada di Instalasi Gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Baik, tanpa berlama-lama kita akan lanjut kepada pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan. Latar belakang dilaksanakan analisis logistik ini seperti diketahui bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan makanan salah satu bentuk pelayanan gizi yang ada di rumah sakit adalah penyelenggaraan makanan, di mana penyelenggaraan makanan ini adalah program terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan bahan makanan dan juga penyajian atau penghidangannya dalam skala yang besar. Nah, karena konteksnya dalam skala besar ini, maka dibutuhkan adanya pengelolaan logistik yang baik, di mana jika pengelolaan logistiknya yang baik, itu akan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan juga efektivitas pergerakan barang, mulai dari titik asalnya atau point of origin-nya, sampai dengan titik tujuannya atau point of destination-nya. Jadi, barang ini akan sampai sesuai dengan jenisnya, kualitasnya, jumlahnya, waktunya, dan juga tempat yang ditinggal. Lalu proses logistik yang baik ini juga akan menyebabkan bahan makanan dapat sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu memberikan kegunaan atau utility yang baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari dilaksanakannya analisa logistik ini adalah untuk menganalisis tentunya proses pengelolaan logistik bahan makanan di instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan tujuan khususnya yang pertama mengetahui kekuatan konsumen yang dilayani, lalu mengetahui proses pemesanan bahan makanannya, lalu mengetahui proses penerimaan bahan makanannya, lalu mengetahui proses penyimpanan bahan makanannya, yang terakhir adalah mengetahui proses dari penyaluran bahan makanan itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang dibahas pada laporan ini merupakan mind map-nya. Dimulai dari yang pertama ada penyelenggaraan makanan rumah sakit, lalu poin yang kedua ada pemesanan bahan makanan basah dan juga kering. Lalu selanjutnya ada proses pembelian bahan makanan yang terdiri atas 5 cara. Yang pertama pembelian makanan langsung ke pasar, lalu ada pelelangan, pembelian musyawarah, pembelian yang akan datang, dan juga pembelian tanpa tanda tangan. Lalu selanjutnya yang keempat yang dibahas adalah mengenai penerimaan bahan makanan yang terdiri atas penerimaan bahan makanan secara buta dan juga penerimaan bahan makanan secara konvensional. Lalu selanjutnya ada penyimpanan bahan makanan dan yang terakhir adalah penyaluran bahan makanan. Baik, selanjutnya ini merupakan bab 3, di mana ini hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, di mana untuk waktu dan tempat pelaksanaannya itu untuk waktunya di Rabu 12 April 2023 sampai Kamis 13 April 2023. Di mana untuk tanggal 12 ini kita mengecek atau mengetahui kekuatan pasien yang akan digunakan pada proses analisis logistik di 13 April. Tempatnya di instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pengamatan logistik yang dilakukan itu terhadap bahan makanan segar, bahan makanan kering, bahan makanan lain, dan juga formula enteral atau FA yang dimulai pada pukul 6.30 sampai dengan 11 WIB. Baik, selanjutnya untuk proses pemesanan bahan makanan ini sendiri, dalam proses pemesanan bahan makanan, tahap pertama yang dilaksanakan atau yang dilakukan tentunya adalah untuk mengetahui kekuatan pasien pada hari H-1 sebelum pengelolaan logistik. Jadi kekuatan pasien yang digunakan adalah kekuatan pasien pada 12 April yang keluar pada jam 9 WIB, itu dengan total kekuatan pasiennya sebanyak 512 pasien. Lalu selanjutnya setelah mengetahui kekuatan pasien ini akan dihitung taksiran kebutuhan bahan makanan untuk taksiran kebutuhan makanan berdasarkan menu yang akan digunakan pada hari esokan harinya, sehingga bahan makanan segar bisa dipesan seperti itu. Selanjutnya dilaksanakan pemotongan pada pukul 12.30 WIB.
Proses pemotongan ini adalah penyesuaian pemesanan dengan jumlah stok gudang. Misalkan dipesannya itu 5 kilo, misalkan udah ada stok gudangnya 3 kilo, jadi pemesanan tinggal 2 kilo. Seperti itu kurang lebih secara singkatnya. Nah, lalu untuk sistem pemesanan bahan makanan sistem penjualan makanan di sini di RSHS itu menggunakan sistem swak kelola di mana untuk pemesanan bahan makanan segarnya itu dilaksanakan setiap hari, bahan makanan keringnya itu setiap bulan, BML dan juga FE-nya itu dilaksanakan setiap 10 hari sekali. Baik, ini merupakan kekuatan pasien pada tanggal 12 April tahun 2023, di mana untuk kekuatan keseluruhan itu adalah 512 pasien, dengan jumlah makanan standarnya itu adalah 414 pasien, dan juga untuk makanan yang saring dan juga cair itu di 98 pasien. Di kantor mah Dan ini enak. merupakan rincian untuk jumlah kekuatan Oh, pasien yang lainnya tertera pada layar. oh, Baik, selanjutnya ini merupakan menu pasien pada hari ketiga dan juga empat tadi. Jadi untuk kekuatan pasien pada tanggal 12 April tersebut digunakan untuk memesan bahan makanan yang dimasak iya iya. pada menu hari ketiga, dan juga ada beberapa bahan makanan yang digunakan untuk menu keempat tadi, Iya. seperti lauk Mohon hewani seperti nyakitu itu. we lah mah Jadi aren ini tong merupakan dipaksakeun mah. menu Mun yang kenu digunakan kadituna saha? pada snack Iya iya siang, iya. lalu snack Iya. siang, Iya iya mah. dan Iya. juga makan sorenya ada juga makan pagi. Iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini merupakan taksiran kebutuhan bahan Alhamdulillah makanan nuju yang damel sudah sih. saya hitung sendiri Iya. terlebih dahulu, Iya, iya. berdasarkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kekuatan pasien pada hari tersebut. Di mana untuk bahan makanan segar itu saya mendapatkan 6 bagian. Yang pertama dimulai dari jagung semi potong. Jagung semi potong ini digunakan untuk menu sayur asam bening, di mana untuk berat satu porsinya itu sebanyak 23 gram dan digunakan untuk seluruh pasien non diet, sehingga menghasilkan perhitungan untuk taksirannya itu adalah 9,5 kilogram. Lalu selanjutnya untuk jeruk manis itu beratnya, hmm, berdasarkan spesifikasi itu adalah 1 kilonya 7 sampai 9 buah, dan pada saat observasi saya melakukan penimbangan itu 1 kilonya sebanyak 8 buah, sehingga saya bagi 1 kilo dibagi 8 itu menghasilkan 125 gram, dan ini diberikan untuk buah siang pada hari tersebut, pada hari menu ketiga itu diberikan kepada pasien diet dan juga non diet. Dietnya 21, non dietnya 164, sehingga menghasilkan jumlah taksiran 23,1 kilogram. Untuk selanjutnya ada ayam cincang yang dipesan. Ayam cincang ini digunakan untuk dua menu, yakni cincang ayam semur bumbu Jawa dan juga ayam saring bumbu ungkap. Di mana untuk cincang ayam semur bumbu Jawa ini berat satu porsinya 50 gram, diberikan kepada pasien diet itu sebanyak 30, sehingga taksirannya itu adalah 1,2 kilogram. 1,5 kilogram, sorry. Lalu untuk ayam saring bumbu ungkap itu satu porsinya 40 gram dengan jumlah porsinya sebenarnya ini adalah 6. Namun uh, menu ini digunakan dua kali, yakni di 3 sore dan juga 4 pagi, sehingga saya langsung kalikan dua, jadi 12 itu menghasilkan 0,5. Jadi total taksiran pemesanannya adalah 2 kilo. Lalu untuk tempe batang itu digunakan untuk menu oseng tempe dengan berat gramasi yang berbeda. Ini untuk menu dewasa dan juga ini untuk menu anak. Untuk menu dewasa 50 gram itu untuk pasien non diet ya, dua-duanya. Itu yang 50 gram itu jumlahnya 17,2 kilo. Lalu untuk yang anak, menu anak itu 1,2 kilo, sehingga menghasilkan taksiran pemesanan 18,4 kilogram. Lalu juga ada agar ubi ungu diet itu diberikan kepada pasien diet. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Dengan diberikannya satu pasien satu, berarti jumlahnya 20 buah, dan juga untuk lapis beras pelangi itu juga diberikan satu pasien satu, pasien yang diet itu diberikan sebanyak 406 buah. Baik, selanjutnya ini merupakan persediaan BMK, BML, dan juga FT yang ada di gudang bahan makanan kering, di mana untuk gula pasir stoknya itu ada 323,4 kg, untuk margarinnya 27,8 kg, santan instannya 145 dus, dan juga Entramix 555 gramnya sebanyak 173 dus. Nah, dalam proses pemesanan bahan makanan ini, IRSAS telah mencapai tujuan yang telah Biasa kita nuju tetapkan pada ngabimbing. PRS 2013, yakni telah tersedia daftar pesanan bahan makanan yang sesuai. Lalu sudah ada waktu pemesanan juga, sudah ada standar porsi bahan makanan, serta spesifikasi juga telah ditetapkan.
Baik, selanjutnya kita akan menuju kepada proses penerimaan bahan makanan di instalasi gizi RSAS, di mana pada proses penerimaan ini sudah tersedia daftar pesanan bahan makanan berupa macam dan juga jumlah bahan makanan yang akan diterima. Lalu juga tersedia spesifikasi bahan makanan yang telah ditetapkan. Lalu kemudian penerimaan ini dilakukan oleh panitia penerimaan bahan makanan yang bertugas untuk mencetak bahan makanan yang datang, kemudian dilakukan pengecekan. Pengecekan ini dilakukan baik kualitatif mengenai apa namanya kualitasnya dan juga kuantitatif jumlah yang dipesan apakah sudah sesuai atau belum. Lalu selanjutnya untuk bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini nantinya akan dikembalikan ke rekanan dan dilakukan penggantian bahan makanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bahan makanan yang sudah sesuai dengan spesifikasi ini selanjutnya akan masuk ke dalam gudang penyimpanan atau terdapat beberapa bahan yang langsung masuk ke dalam tempat pengolahan seperti sayur yang matang pagi digunakan pada siang ataupun bahan bahan protein nabati. Selanjutnya, petugas akan melakukan pembukuan bahan makanan yang diterima. Untuk selanjutnya, ini merupakan penerimaan bahan makanan yang dilaksanakan pada 13 April 2023 di pengamatan logistik yang dilakukan. Itu mulai dari jagung semi potong untuk spesifikasi terlampir, dengan spesifikasi itu sesuai. Dan untuk tasiran kebutuhan yang saya itu 9,5, yang dipesan oleh RS juga 9,5, yang diterima juga 9,5, sehingga tidak ada selisih antara taksiran dan juga pesanan. Lalu selanjutnya ada jeruk manis. Untuk spesifikasinya terlampir, sesuai dengan spesifikasi juga. Itu untuk taksiran kebutuhan yang saya hitung adalah 23,1 kg, tetapi yang dipesan adalah 30 kg dari pihak rumah sakit, diterima 30 gram, selisih dengan taksiran 6,9 kg. Lalu selanjutnya untuk ayam cincang, spesifikasi terlampir sesuai dengan spesifikasi untuk penerimaan. Taksiran kebutuhan yang saya hitung 2, yang dipesan juga 2, diterima juga 2. Selisih taksiran dengan pesanan itu tidak ada. Lalu selanjutnya untuk tempe batang, itu spesifikasinya terlampir. Pada saat penerimaan itu sesuai dengan spesifikasi. Untuk taksiran kebutuhan yang saya hitung adalah 18,4 kg, tetapi yang dipesan adalah 19 kg yang di rumah sakit, sehingga ada selisih 0,6 kilogram dari 0,6 kilogram dari pesanan yang dilakukan di RS. Soalnya untuk agar ubi ungu diet, untuk spesifikasinya terlampir, itu saat penerimaan sesuai dengan spesifikasinya. Untuk taksiran kebutuhan yang saya hitung adalah 20 buah, tetapi yang dipesan adalah 21 buah, sehingga terdapat selisih taksiran dan pesanan itu adalah sebenarnya 1 buah. Baik, selanjutnya untuk bahan makanan lapis beras pelangi, untuk snack lapis beras pelangi, itu spesifikasinya terlampir. Pada saat penerimaan sudah sesuai dengan taksiran yang saya hitung adalah 406 buah, yang dipesan 406, yang terima juga 406, dan tidak ada selisih antara pesanan dan juga taksiran yang telah dilakukan. Naon deui? Baik, selanjutnya untuk gula pasir tidak ada proses penerimaan, begitupun dengan margarin, santan dan juga Tadi teh 5, tetapi ada jadi 10. Ya. Baik, selanjutnya kita bahas satu-satu mengenai bahan makanan segar yang sudah dipesan tersebut. Nah, untuk jagung semi potong ini digunakan untuk menu sayur asam bening yang merupakan menu ketiga sore. Itu diberikan kepada semua pasien kecuali pasien rendah serat dan RP dengan jumlah 413 pasien. Pada satu porsinya 23 gram, sehingga taksiran 9,5 ini sesuai dengan pemesanan. Selanjutnya untuk jeruk. Jeruk ini merupakan buah untuk makan siang menu ketiga. Pasien yang mendapatkan jeruk ini adalah semua pasien kecuali pasien kelas 3 non-RP dengan jumlahnya adalah 185 pasien, dan juga ada pesanan dari PPM sebanyak 20 buah jeruk seperti itu. Nah, untuk pada 1 kilogram jeruk ini adalah 1 kilogram jeruk
terdiri atas 8 buah, sehingga taksiran yang dilakukan adalah 20, taksiran yang didapatkan adalah 23,1 kilogram. Ini selisih dengan pesanan yang dilakukan oleh rumah sakit adalah 6,9 kilogram. Nah, untuk perbedaan taksiran ini antara taksiran dan juga pemberian jarak dikarenakan jumlah pemberian itu memang sengaja dinaikkan pada saat proses pemotongan yang telah dilakukan sebelum hari sebelumnya itu untuk stok gudang sebagai antisipasi adanya lonjakan pasien. Nah, selain itu, TPM juga meminta sebanyak 20 buah atau sekitar 2,5 kilogram yang disimpan dalam gudang penyimpanan bahan makanan segar. Nah, ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada petugas pemotongan. Nah, selanjutnya untuk ayam cincang. Ayam cincang ini digunakan untuk menu ayam saring bumbu ungkep pada menu ketiga sore dan juga menu keempat pagi, serta semur cincang bumbu Jawa pada menu keempat pagi. Nah, untuk pasien yang mendapatkan ayam saring bumbu ungkep ini adalah pasien yang mendapatkan makanan tim blender sebanyak 6 orang, dan juga pasien diet RL sebanyak 30 orang untuk menu semur cincang bumbu Jawa. Lalu untuk berat satu porsi ayam saring 40 gram, satu porsi semur cincang 50 gram, sehingga taksirannya 2 kilo. Ini sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan. Taksiran dan juga pemesanan itu sesuai, tidak ada selisih. Lalu untuk tempe batang ini digunakan untuk oseng tempe makan siang menu ketiga. Lalu menu yang atau pasien yang mendapatkan menu ini adalah pasien dengan standar makanan M, L, dan juga rendah serat sebanyak 344 orang dan juga menu anak sebanyak 49 orang. Nah, untuk porsi dewasa 50 gram, porsi anak 25 gram sehingga menghasilkan taksiran 18,4 gram dan pesanan yang dilaksanakan oleh RS itu sebanyak 19 kilogram. Jadi ada perbedaan 0,6 kilogram. Kenapa terdapat perbedaan tersebut? Karena berat satu buah tempe, satu batang tempe itu sesuai spesifikasi adalah 1 kilogram. Jadi dilakukan uh, pembulatan ke atas. Jadi dipesan 19 kilogram sehingga di gudang pun terdapat sisa sekian seperti itu. Terdapat sisa tempe pada hari tersebut. Baik, selanjutnya ada agar ubi ungu. Agar ubi ungu ini adalah selingan siang menu ketiga. Ini diberikan kepada pasien diet RP dengan jumlah 20 orang. Nah, satu orang mendapatkan satu buah agar. Nah, ini berbeda dengan pemesanan yang telah dilakukan. Pemesanan yang telah dilakukan adalah 21 buah. Yang dihitung adalah 20 buah. Nah, ini setelah saya melakukan wawancara dengan petugas TPM itu dilaksanakan karena itu terjadi karena adanya kesalahan perhitungan pada proses pemesanan. Selanjutnya untuk lapis beras pelangi ini merupakan selingan siang menu ketiga. Untuk pasien yang mendapatkan ini adalah pasien dengan jenis diet GLUMAT, lebih SA, MALA, SML, LTE, TTP, SATD2 dengan jumlah pasien sebanyak 406 orang, satu orang mendapatkan satu buah, sehingga ini sesuai dengan pemasaran yang telah dilakukan di rumah sakit. Baik, selanjutnya ini merupakan kita lanjut kepada penyimpanan bahan makanan yang dilakukan di instalasi gizi RSAS untuk bahan makanan segar kering, bahan makanan lain dan juga FA. Untuk sistemnya menggunakan sistem FIFO atau first in first out untuk bahan makanan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa seperti bahan makanan segar seperti yang pada pengamatan yakni jeruk, lalu ayam cincang, dan semi potong. Lalu untuk sistem FIFO juga digunakan yakni first expired first out untuk makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa. Pada proses pengamatan ini berarti pada margarin, lalu pada Entramix, pada gula pasir juga. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan ini dibagi atas beberapa tempat, yakni ada di gudang bahan makanan segar dan juga gudang bahan makanan kering, serta ada beberapa bahan makanan yang dimasukkan ke dalam chiller. Lalu untuk penyimpanan bahan makanan ini dilakukan setelah melewati pengecekan sesuai dengan spesifikasi bahan makanan. Di lauk nabati itu biasanya tidak dilakukan proses penyimpanan kecuali sisa, biasanya akan langsung menuju ke ruang pengolahan lauk. Lalu lauk hewani yang akan diolah pada sore harinya atau besok paginya itu akan disimpan terlebih dahulu. Lalu untuk bahan makanan sayur yang digunakan siang dan juga sore itu akan langsung menuju ke ruang pengolahan sayur. Namun untuk yang sore itu akan setelah dibersihkan itu akan diletakkan di chiller. Lalu untuk
buah seperti jeruk itu akan langsung masuk ke dalam gudang bahan makanan segar untuk dicek jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, dan sisanya akan disimpan. Baik, selanjutnya ini merupakan tempat penyimpanan bahan makanan pada bahan makanan yang dilakukan pengamatan. Uh, Jagung dipotong tidak dilaksanakan penyimpanan karena langsung dipakai. Jeruk manis itu di gudang bahan makanan segar untuk yang bersisa. Ayam cincang di chiller karena akan digunakan sore dan juga besok pagi. Untuk tempe batang itu di chiller gudang penyimpanan bahan makanan segar untuk yang bersisa. Tapi untuk yang digunakan pada siangnya langsung diolah. Segar ubi ungu diet di chiller, lapis beras pelangi juga di chiller untuk seluruh BMK, BML, dan juga FE di gudang bahan makanan. Baik, untuk penyimpanan bahan makanan di instalasi gizi RSHS ini sudah sesuai dengan SPO, yakni penyimpanan bahan makanan, sudah sesuai dengan jenisnya, sudah melakukan pencatatan juga untuk jumlah BMS-nya, lalu mengecek ketersediaan BMS, lalu melakukan rotasi BMS sesuai dengan FIFO. Lalu untuk BMK, BML-nya juga sudah sesuai dengan SPO, yakni penyimpanan bahan sudah sesuai dengan peruntukannya. Untuk gula pasir itu diletakkan di atas palet, untuk margarin dan santan diletakkan dalam kontainer tertutup di atas rak stainless, serta petugas melakukan sistem FIFO untuk pemakaian bahan makanan pada hari tersebut. Petugas juga selalu melakukan pencatatan terhadap bahan makanan yang diterima dan dipakai serta stok pada hari tersebut. Baik, ini merupakan untuk penyaluran bahan makanan, penyaluran bahan makanan di hari tersebut. Untuk jagung semi potong itu digunakan untuk menu siang, tidak ada sisa. Untuk jeruk manis itu sebelumnya ada stok di gudang sebanyak 0,8 kg. Di ordernya 30 kilo, lalu diterima juga 30,8 kg, dipakai 25,6 karena ada uh, dari pasien 23,1 tambah ppm 2 kilo, jadinya ada 25,6 kilogram itu digunakan pada siang, bersisa 5,2 kilogram pada gudang. Untuk ayam cincang tidak ada sisa. Untuk tempe batang itu digunakan untuk menu siang, sebelumnya sudah ada stok juga di gudang sebanyak 2,3 kilogram, sehingga total sisanya itu sebanyak 2,9 kilogram di chiller gudang bahan makanan segar. Untuk agar ubi ungu juga bersisa satu. Untuk lapis beras pelangi tidak ada sisa. Untuk gula pasir itu digunakan pada hari itu 7,1 kilogram sehingga bersisa 316,3 kilogram. Untuk margarin itu digunakan hanya setengah kilo, sehingga sisanya 27,3 kilogram. Untuk santan instan itu digunakan 3 dus sehingga bersisa 142 dus. Lalu untuk Entramix itu digunakan 24 dus sehingga bersisa 149 dus. Lalu selanjutnya untuk jeruk manis 5,2 kg ini dikembalikan ke gudang. Jeruk sisa akan digunakan sebagai stok jika terdapat kenaikan pasien. Lalu untuk agar ubi ungu diet itu dikarenakan kesalahan dalam perhitungan TBM, sisa dari agar ini akan dikeluarkan pada esok hari. Lalu untuk tempe bersisa karena pemakaian kurangnya di pesanan sehingga sisa dikembalikan ke gudang bahan makanan segar di killernya. Untuk BMK, BML, dan juga FE itu biasanya penggunaannya direkap dalam satu hari penggunaan, namun untuk pembagiannya tetap berdasarkan waktu makan dan diletakkan pada troli seperti itu. Nah, untuk permintaan bahan makanan atau bon makanan ini biasanya diberikan kepada pihak gudang, kemudian akan disiapkan sesuai dengan waktu makan. Nah, jika terdapat tambahan bahan makanan, maka akan dibuatkan bon terpisah oleh PPM. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PGRS 2013. Ini tersedia bon permintaan bahan makanan dan juga kartu stok untuk keluar masuknya bahan makanan. Baik, yang terakhir kita akan bahas ini adalah mengenai penutup, di mana kesimpulan yang bisa disimpulkan dari analisis logistik ini adalah kekuatan pasien per tanggal 12 April 2023 adalah 512 pasien dengan jumlah makanan standar 414 pasien dan juga makanan saring cair 98 pasien. Proses pemesanan bahan makanan dilaksanakan sehari sebelumnya. Kekuatan pasien biasanya keluar pada pukul 9, lalu dibuat penyusunan TKBM, dan dilanjutkan dengan pemotongan atau penyesuaian bahan makanan yang dilaksanakan pada pukul 12.30. Nah, bahan makanan segar dipesan setiap satu hari sekali atau setiap hari, bahan makanan kering dipesan setiap bulan sekali, BML dan juga FE dipesan setiap 10 hari sekali.
Lalu penerimaan bahan makanan dilaksanakan mulai pukul 6.30 sampai 11 bertempat di tempat penerimaan bahan makanan itu setiap bahan makanan yang datang dicek baik kuantitas dan juga kualitasnya. Untuk penyimpanan bahan makanan itu dilaksanakan di beberapa tempat yakni gudang bahan makanan segar dan juga gudang bahan makanan kering dengan sistem FIFO dan juga FEFO-nya. Lalu selanjutnya untuk proses penyaluran bahan makanan, unit pengolahan itu disesuaikan dengan permintaan bahan makanan atau BOM dari bagian BPM. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan analisis logistik yang telah dilaksanakan. Baik, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.